Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Gideon Adinata Pradipta dengan NIM 21D10179 dari program studi manajemen 2021 dan kelas teologi moral manajemen 4. Sebelumnya mari kita mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan pada pagi hari ini sehingga kita masih bisa bernafas di dunia ini dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya melewati tugas video refleksi ini sehingga saya bisa merefleksikan pembelajaran yang telah disampaikan pada pertemuan teologi moral yang lampau mengenai teologi moral hidup, kemudian makna hidup manusia serta sikap saya terhadap hidup manusia. Pada pembelajaran refleksi yang dapat saya ambil pada poin pertama adalah mengenai pembelajaran teologi moral hidup yang bahwasanya teologi moral tersebut itu pada hakikatnya merupakan sebuah perilaku atau tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan serta pembelajaran mengenai penerapan sikap-sikap manusia yang bersumber pada ketuhanan sendiri. Nah, artinya adalah seluruh ringkasan kehidupan manusia itu merupakan pembelajaran dan hendaknya setiap manusia memiliki kesadaran di dalam diri mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta dapat menentukan pilihan untuk bertindak atau berbuat. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, kita sebagai orang-orang yang telah diajarkan mengenai teologi moral, hendaknya kita dapat mencerminkan diri kita sebagai ciptaan Allah sendiri yang bermartabat dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada semua yang hidup serta menghormati hidup. Nah, hal yang aku dapat lagi adalah mengenai apa makna sebenarnya dari menghormati hidup itu. Nah, menurut saya sendiri, menghormati hidup itu merupakan sikap di mana kita sebagai manusia itu menghormati diri sendiri, sesama, orang lain, serta semua makhluk hidup di sekitar kita. Nah, menghormati hidup sendiri alangkah baiknya ditanamkan sejak kecil karena hal tersebut akan terdoktrin sampai kita dewasa nanti. Dan kita akan terbiasa untuk menghormati diri sendiri, orang lain, serta semua makhluk hidup. Kita sebagai mahasiswa Unika Sunggyam Pranoto juga bisa melakukan hal tersebut, yaitu menghormati hidup dengan cara berbagai macam hal. Yang salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi yang memiliki latar belakang kemanusiaan, dan kita juga harus menyesuaikan kemampuan kita dan kita harus bertindak sesuai kapasitas kita. Kita juga tidak boleh pelit ilmu terhadap diri sendiri dan selalu mengasah ilmu yang ada dan mengasah bakat dan talenta kita. Kemudian pembelajaran refleksi yang kedua itu mengenai makna hidup manusia. Ada sebuah kalimat yang sering orang-orang bilang, yaitu hidup itu hanya sekali, nikmatilah hidup selagi bisa. Nah, dari kata-kata tersebut mungkin memang bisa dibenarkan karena sebagai manusia kita memang harus menikmati dan mensyukuri hidup. Namun kata-kata tersebut seringkali malah diselewengkan oleh banyak orang dengan melakukan hal-hal yang buruk dan menjerumuskan diri ke dalam dosa. Oleh karena itu, dengan perspektif manusia yang beriman, kita hendaknya menikmati hidup dengan mengisi dengan hal-hal yang positif dan bukan malah merusak diri sendiri. Dengan menikmati hidup secara positif, maka kita bisa bertambah baik bagi orang lain serta diri sendiri, dan kita juga terlatih untuk menghormati diri sendiri. Manusia itu pada hakikatnya diciptakan sesuai dan seturut gambar Allah. Oleh karena itu, sebagai manusia yang bermartabat, hendaknya kita selalu menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai manusia yang hanya hidup sekali di dunia ini, hendaknya setiap hari kita bisa selalu berbuat baik, seperti yang refleksi yang sebelumnya. Tidak ada ruginya untuk kita itu berbuat baik. Sebaliknya, dengan berbuat baik kita bisa lebih mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dan karuniakan kepada kita. Nah, berdasarkan isi dari kitab suci 8 bahagia yang disampaikan Yesus di atas bukit yang terletak pada Injil Matius bab 5 ayat 1-12, hal tersebut bisa menjadi contoh dan acuan hidup manusia dalam hal berbahagia. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah sikap saya pribadi terhadap hidup manusia. Dengan materi-materi yang telah saya dapatkan dari mata kuliah teologi moral yang lampau, saya banyak mendapatkan pemahaman untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat.
Nah, saya belajar mengenai menghormati hidup yang dimana hal itu sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai mahasiswa. Saya juga berusaha untuk mengasihi diri saya sendiri serta lingkungan di sekitar saya. Dan sampai saat ini, saya masih ingin berusaha untuk menerapkan kemurah hatian seperti yang diajarkan Yesus Kristus sendiri dalam khotbah di bukit. Dengan belajar untuk selalu berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang mereka, agama, ras, dan lain-lain, tapi kita juga harus membantu sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Dan saya telah melakukan pelayanan yang dimana merupakan kapasitas saya juga dan merupakan bakat dan talenta saya. Dengan kita bermurah hati, menurut pemahaman saya, Tuhan akan memperhitungkan setiap apa yang kita tabur menjadi taburan yang baik dan dapat kita tuai suatu saat nanti. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Tuhan memberkati.